Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Muhajir. NIM saya 19144026 dari kelas Instrumentasi 2A dengan minat bidang instrumentasi dan elektronika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang transmisi data. Nah, di dalam transmisi data terdapat transmitter sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima. Untuk transmisi data sendiri melalui beberapa media transmisi. Nah, media transmisi ini dapat diklasifikasikan sebagai guided media dan unguided media. Nah, dalam kasus tersebut, komunikasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan guided media, gelombang dipandu di sepanjang jalur fisik. Contohnya, media terpandu yaitu twisted pair, kabel koaksikal, dan serat optik. Sedangkan pada unguided media, atau biasa juga disebut dengan nirkabel, menyediakan sarana untuk mentransmisikan gelombang elektromagnetik tetapi tidak mengarahkannya. Contohnya pada propagasi melalui udara, vakum, dan air laut. Nah, propagasi di sini adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Nah, istilah direct link digunakan untuk merujuk pada jalur transmisi antara dua perangkat, di mana sinyal merambat langsung dari pemancar ke penerima tanpa perangkat perantara. Nah, selain penguat atau repeater yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan sinyal. Nah, perhatikan bahwa istilah ini dapat berlaku untuk guided media dan unguided media. Media transmisi terpandu atau media transmisi unguided adalah point-to-point jika menyediakan tautan langsung antara dua perangkat dan hanya itu dua perangkat yang berbagi media. Nah, dalam konfigurasi guided multipoint ini lebih dari dua perangkat berbagi yang sama. Nah, transmisi simplex, half duplex, dan full duplex. Nah, pada dalam transmisi simplex, sinyal ditransmisikan hanya dalam satu arah. Satu stasiun pemancar dan yang lainnya adalah penerima. Contohnya pada televisi. Yang kedua, half duplex. Half duplex yaitu kedua stasiun dapat memancarkan secara bersamaan. Contohnya radio polisi ataupun HP. Dan yang ketiga, yaitu media yang membawa sinyal kedua arah pada waktu yang bersamaan. Contohnya ketika kita bercakap-cakap lewat telepon. Nah, bagaimana hal ini dapat dijelaskan pada waktunya? Kita harus mencatat bahwa definisi yang baru saya jelaskan itu umumnya biasa digunakan di Amerika Serikat atau biasa disebut dengan ANSI. Nah, di tempat lain ada definisi I2T, yaitu istilah simplex yang digunakan untuk menyesuaikan dengan half duplex dan duplex yang digunakan untuk menyesuaikan untuk full duplex. Nah, frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Nah, dilihat dari fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal analog dan sinyal digital. Nah, sinyal analog ini adalah sinyal yang intensitas sinyalnya bervariasi secara halus dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada jeda atau diskontinuitas dalam sinyal. Satu ampere sinyal digital adalah sinyal di mana intensitas sinyal mempertahankan level konstan untuk beberapa periode waktu dan kemudian tiba-tiba merubah ke level konstan lainnya. Atau bisa kita sebut berada pada tingkat konstan tertentu kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Nah, jenis sinyal yang paling sederhana adalah sinyal periodik, di mana pola sinyal yang sama berulang dari waktu ke waktu atau mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Nah, dengan kata lain, tidak ada Nah, pada gambar 3.2 tadi menunjukkan contoh sinyal periodik kontinu dan sinyal discrete periodik. Secara matematis, sinyal ST didefinisikan sebagai periodik jika dan hanya jika konstanta T adalah periode sinyal. Jika tidak, maka sinyalnya bersifat apriodik atau bentuk tidak berulang dengan berjalannya waktu. Nah, bisa kita lihat ada grafik sinyal kontinu dan sinyal discrete. Ini adalah sinyal periodik. Sekarang pada gelombang sinus. Gelombang sinus adalah sinyal periodik yang fundamental atau dasar. Nah, pada gelombang sinus ini umumnya dapat diwakili oleh 3 parameter, yaitu amplitudo puncak, frekuensi, dan fase. Amplitudo puncak yaitu maksimum dari kuat sinyal.
biasanya kalau kita mengukurnya dalam satuan volt. Sedangkan frekuensi ada kecepatan di mana sinyal berulang, dan parameter ekuivalen adalah periode T atau dari sinyal yang merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pengulangan. Nah, sedangkan fase adalah ukuran posisi relatif dalam waktu satu periode sinyal, seperti yang diilustrasikan selanjutnya. Nah, secara lebih formal, untuk sinyal periodik Ft fase adalah bagian pecahan T per T besar dari periode T yang dilalui maju relatif terhadap asal sembarangan. Asal biasanya ini diambil sebagai bagian terakhir sebelumnya melalui nol dari arah negatif ke positif. Nah, pada ini bisa dilihat berbagai gelombang sinus. Yang pertama, grafik yang pertama yaitu ampere 1, frekuensi 1 dan fasenya 0. Gambar yang kedua, A-nya 0,5, frekuensinya 1, fasenya 0. Yang ketiga A1, frekuensinya 2, fasenya 0, dan yang keempat A-nya 1, frekuensi 1 dan fasenya pipa 4. Nah, pada panjang gelombang merupakan jarak yang didapat dengan satu putaran. Jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang berkesinambungan. Nah, panjang gelombang disimbolkan dengan simbol lambda. Dan lambda bisa dicari dengan V kali T atau kecepatan dikali T periode. Nah, kecepatan cahaya di sini berada dalam ruang hampa itu 3 kali 10⁻⁸ meter per sekon. Nah, konsep domain frekuensi. Sinyal biasanya dibantu dari berbagai frekuensi. Nah, komponennya yaitu gelombang sinus. Dengan menggunakan disiplin yang dikenal sebagai analisis Fourier, bahwa setiap sinyal terdiri dari komponen pada berbagai frekuensi, di mana setiap komponen adalah sinusoid. Nah, dengan menambahkan sinyal sinusoid yang cukup, masing-masing dengan amplitudo, frekuensi, dan fase yang sesuai, sinyal elektromagnetik manapun, masuk apapun dapat dibuat. Dengan kata lain, sinyal elektromagnetik apapun dapat ditunjukkan terdiri dari kumpulan sinyal analog periodik pada amplitudo, frekuensi, dan fase yang berbeda. Dan bisa kita lihat penjumlahan dari komponen frekuensi tersebut. Ini domain frekuensinya, spektrum, dan bandwidth. Nah, pada spektrum sinyal adalah rentang frekuensi yang dikandungnya atau jangkauan frekuensi yang dikandung dalam sinyal. Untuk sinyal pada gambar 3.4 tadi, spektrumnya memanjang dari F hingga 3F. Bandwidth absolut dari satu sinyal adalah lebar dari spektrum. Dalam kasus gambar 34C tadi, bandwidth adalah 2F. Banyak sinyal, seperti pada gambar 3.5b, memiliki bandwidth tak terbatas. Namun, sebagian besar energi dalam sinyal terkandung dalam pita frekuensi yang relatif sempit. Nah, pita inilah yang kita sebut sebagai bandwidth efektif atau hanya bandwidth. Nah, salah satu istilah terakhir yaitu komponen DC. Nah, jika suatu sinyal termasuk komponen frekuensi 0, maka komponen tersebut adalah arus arah DC atau komponen DC ke sinyal. Nah, tanpa komponen DC, sinyal memiliki amplitudo rata-rata 0, seperti yang terlihat dalam domain waktu. Dengan komponen DC, ia memiliki istilah frekuensi pada dan amplitudo rata-rata bukan 0. Nah, bisa kita lihat ini sinyal dengan komponen DC. Nah, kecepatan data dan bandwidth. Nah, hubungan langsung antara kecepatan data atau data rate dan bandwidth adalah semakin tinggi kecepatan dari suatu sinyal, maka semakin besar bandwidth efektif yang dibutuhkan. Nah, dilihat dari sisi lain, semakin besar bandwidth sistem transmisi, maka semakin tinggi kecepatan data yang dapat ditransmisikan melalui sistem tersebut. Begitupun sebaliknya. Transmisi data analog dan digital. Nah, pada transmisi analog ini entitas-entitas yang convening
Sinyal yaitu representasi listrik atau elektromagnetik dari data, dan transmisi adalah komunikasi data dengan propagasi penjalaran dan pemrosesan sinyal. Data. Nah, data ini dibagi atas dua, yaitu data analog dan data digital. Pada data analog, yaitu bisa kita sebut sebagai nilai-nilai kontinu di dalam beberapa interval, contohnya suara dan gambar. Sedangkan data digital merupakan sebuah data berupa nilai-nilai diskrit, contohnya teks dan integer. Bisa kita lihat spektrum akustik dari analog. Nah, sinyal ini merupakan data yang dijalarkan atau dipropagasikan atau ditransmisikan. Nah, pada sinyal analog, variabelnya tuh bersifat secara kontinu dan bisa di media transmisikan berupa kawat, serat optik, output ataupun udara. Nah, dari sinyal analog ini, speednya bandwidth dari 100 Hz sampai 7000 Hz. Untuk telepon, bandwidthnya 300 Hz sampai 3400 Hz, dan untuk video bandwidthnya 4 MHz atau 4000 Hz. Sedangkan pada sinyal digital menggunakan dua komponen DC, data dan sinyal. Nah, pada data dan sinyal biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Nah, untuk menggunakan sinyal analog biasanya yang membawa data digital biasanya kita menggunakan modem. Sedangkan bisa juga kita menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog dan kita bisa sebut sebagai compact disc audio. Nah, bisa kita lihat sinyal analog membawa data analog dan data digital di sini menggunakan modem atau menggunakan telepon. Analog ke analog menggunakan telepon, sedangkan digital ke analog menggunakan modem. Jika analog ke digital menggunakan kodek, dan jika digital ke digital menggunakan digital transmitter. Transmisi analog adalah sarana transmisi sinyal analog tanpa memperhatikan isinya. Sinyal mungkin melewati data analog atau data digital, dan dalam kedua kasus tersebut sinyal analog akan menjadi lebih lemah setelah jarak tertentu. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh, sistem transmisi analog menyertakan amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Nah, transmisi digital ini sebaliknya mengasumsikan konten biner ke sinyal. Sinyal digital hanya dapat ditransmisikan dalam jarak terbatas sebelum atenuasi, noise, dan gangguan lainnya yang membahayakan integritas atau keamanan dari data. Untuk mencapai jarak yang lebih jauh, repeater digunakan. Repeater menerima sinyal digital, memulihkan pola 1 sekon dan 0 sekon, dan mentransmisikan kembali atau mengirim kembali sinyal yang baru. Dan dengan demikian, peredaman dapat diatasi. Kita transmisi digital. Nah, kelebihan dari transmisi digital yang pertama untuk teknologi digital yaitu teknologi LSI atau VLSI yang murah. Untuk integritas data, jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Dan yang ketiga, penggunaan kapasitas jalur, yaitu high bandwidth links economical dan high degree of multiplexing SRW digital techniques. Yang keempat, pengamanan dan privasi, yaitu inskripsi. Nah, pada transmission environment, dengan sistem komunikasi apapun, sinyal yang diterima mungkin berbeda dari sinyal yang ditransmisikan karena berbagai gangguan transmisi. Untuk sinyal analog, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal, dan untuk sinyal digital, kesalahan bit dapat terjadi seperti biner 1 diubah menjadi biner 0 ataupun sebaliknya. Nah, biasanya disebabkan oleh atenuasi dan distorsi atenuasi, delay distortion, dan noise. Atenuasi merupakan kuat sinyal menurun dengan bertambahnya jarak, tergantung pada media transmisinya. Kuat sinyal ini yang diterima yaitu harus cukup untuk dideteksi, harus cukup lebih tinggi dibanding noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Dan atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi. Delay distortion yaitu hanya ada pada guided media. Kecepatan penjalanan atau propagasi bervariasi terhadap frekuensinya. Yang ketiga, noise 1 yaitu sinyal tambahan yang masuk di antara transmitter dan receiver. Nah, pada noise ini biasanya dipengaruhi oleh thermal atau suhu, yaitu akibat dari thermal agitation dari elektron, tersebar secara uniform dan bersifat white noise. Dan intermodulation, yaitu sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya yang menggunakan media bersama. Noise yang kedua yaitu crosstalk, yaitu suatu sinyal yang dari
suatu sinyal dari satu jalur yang diambil oleh jalur lain, dan impuls yang merupakan pulsa yang tidak beraturan atau spike. Nah, contoh dari impuls yaitu interferensi elektromagnetik eksternal bersifat short duration dan amplitude yang tinggi. Nah, pada kapasitas channel, kecepatan data yaitu data bit per detik yang dimana merupakan rata-rata di mana data dapat dikomunikasikan. Sedangkan bandwidth yaitu dalam putaran per detik dari hertz. Nah, biasanya ini bandwidth dibatasi oleh transmitter dan media. Sekian dari terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.